Ketika itu ibu dimandiin, diapain, ibu nggak terasa apa-apa. Oh. Ya, nggak terasa apa-apa. Itu udah dengan ikhlas, dengan ridho. Seperti gimana kita tidur nyenyak. Bunda duduk di pohon yang paling besar, mungkin di sini kayak pohon ceringin Oh, begitu. jadi ada di satu tempat lah Ibu Iya, ya, ada itu terus itu Bu. di sana tuh terang Mm-mm. dari kaki, terus Bunda katanya baca gini, Allahu Akbar, Oh, Bunda itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda itu sampai 3 kali, Bunda langsung bangun. Oh, kira di Nah, kita. mungkin ya, Iya. emang iya benar, 24 jam kata suster juga. Mm-mm. Cuman perasaan Bunda ya tidurnya itu lama banget gitu. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, jadi saat ini saya sendiri di sini sudah ditemani oleh si Ibu. Ya, mungkin ini kilas balik tentang kisahnya si Ibu yang kawan semesta yang selalu menonton video-video kita sebelumnya. Dulu kita pernah istilahnya mengobati atau bersyariat, ada salah satu saudaranya si Ibu ini dari Cikampek, dan waktu itu ibu itu ada di Irak ya Bu ya, benar ya, ada di Irak, ke sini dengan syariat izin Allah ya, perantaranya beliau sehu besar kita, alhamdulillah si ibu ternyata ya itulah kuasa Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap manusia dimana mau berusaha pasti ada jalan. Jadi kasusnya dulu itu si ibu sudah dinyatakan meninggal dan keluarganya datang ke sini. Waktu itu alhamdulillah kata Awawan 3 hari jangan dulu digimana-gimanain. Nah ternyata alhamdulillah sampai hari ini sudah sampai di sini ya Bu ya. Nggak nyampe 3 hari. Gak sampai 3 hari ya Bu ya. Ya. Cuman sehari semalam. Sehari semalam tuh Masya Allah. Nah dan waktu itu saya sendiri dan Sehu pernah berbincang, istilahnya ngobrolin beliau ini, bahwa kalau beliau kelak datang ke sini, insya Allah kita akan tanya-tanya, kita akan berbagi cerita tentang pengalamannya si ibu yang bisa dibilang itu mati suri ya Bu. Ya mohon maaf sekali lagi Bu. Assalamualaikum. Ya bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih ke kawan semesta, nama Ibu siapa, aslinya orang mana gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Nia. Ya sebenarnya saya udah jadi haji, cuma saya tidak mau dikenalkan. Bu Haji ternyata. Jadi saya Ibu Nia aja. Ya. Bu Haji Nia ya. Ibu Nia aja. Ibu Nia Asli asal dari saya dari Kerawang. Kerawang ya Bu ya. Cuma sekarang saya asal duduknya di daerah Pucung. Pucung tuh Cikampek ya, Ya, daerah di Cikampek lah. Di situ. Ya alhamdulillah berkat semuanya rekan-rekan yang atas doa dari seluruhnya ya. Amalnya, jasa saya yang di mana-mana di luar negeri dan di mana-mana di Indonesia juga, saya ada musibah apapun seberat mungkin. Alhamdulillah saya sekarang udah bisa datang ke negara Indonesia. Balik lagi ke negara kita. Nah mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan kronologisnya. Waktu itu memang sakitnya sebenarnya apa gitu Bu waktu itu? Kalau dulu sakitnya Diagnosanya. memang tidak seberapa ya, karena mungkin kelelahan, kecapean. Karena akibat mengurus TKW begitu banyaknya 400 Oh jadi 4.000, Ibu itu bidangnya mengurusi TKW di sana. Ya, intinya saya di sana itu mengurus TKW 4.700 semua saya yang megang. Masya Allah. Jadi kurang tidur, kelelahan apapun, perusahaan majikan saya semua di sana saya yang ngurus. Gitu. Jadi majikan nggak tahu apa-apa, masakan semua dengan Bunda ya, jadi ibu ini selalu dipanggil Bunda lah ya, Bu ya, Bunda. Ya, jadi ibu mungkin bisa menceritakan nih pengalaman, kalau kita bilang sih pengalaman spiritualnya waktu itu ketika keadaan jasad sudah berbaring, tapi entah ibu itu kemana. Nah, mungkin itu ibu, saya ingat ibu apakah ibu itu ada bayangan atau perjalanan atau gimana itu gitu Bu? Kalau seingat ibu memang di sana itu seperti biasa kayak tidur nyenyak. Oh kayak tidur nyenyak. Ketika itu ibu dimandiin, diapain, ibu nggak terasa apa-apa. Iya, nggak terasa apa-apa. Itu udah dengan ikhlas, dengan ridho. Seperti gimana kita tidur nyenyak. Oh jadi ibu tidak merasa dibawa kemana, Nggak merasa. Nggak merasa gitu. Karena mungkin ibu juga bukan mau meninggal di bawah yang
ibaratnya yang begitu-begitu Iya, ya. betul. Betul. Ibu nggak merasa apa-apapun ketika misalnya ibu mau disadarkan, itu baru ketemu dengan keluarga. Dengan mama, dengan nenek, dengan kakek, di sana dengan putra bunda yang udah meninggal umur 7 bulan, ketemu di sana. Di sana ya bunda pun memang duduk dengan sendiri. Perasaan bunda ini demi Allah Rasulullah ya, karena ini ngomong seperti ini, Betul. ini seluruh dunia loh mendengar Ya, semua betul, ya. betul. Kawan semesta pada tahu ini ya. Bunda duduk di pohon yang paling besar, mungkin di sini kayak pohon ceringin begitu. Oh, jadi ada di satu tempat lah ibu ya, ada itu, terus itu di sana tuh terang, maksudnya nggak ada sampah sedikit tuh nggak ada. Terus di depannya itu kolam, seperti kayak bunga di air itu, bunga apa sih, teratai ya? Oh, teratai ya, betul. Seperti itu bunga teratai, memang betul. Seperti bunga teratai tapi berbintang, bercahaya. Sejuk itu suasananya mungkin Bu. Sejuknya bukan sejuk lagi, seperti ibaratnya maaf kalau es mungkin terlalu ini ya, melebihi ya. Betul. Di situ ya bunda ya duduk aja di situ, nggak ada yang ngajak-ngajak yang apa, maksudnya orang pada jalan semua banyak. Oh, ada banyak orang juga. Jadi bukan hanya bunda sendiri di situ duduk di bawah pohon, bukan, tapi banyak orang lalang-lalang tapi gitu. cuek. Jadi sama orang itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, nggak ada. Jadi sama di situ. Orang sama semua, yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua, jadi berbaris begitu. Jalan tapi cuek, kalau bunda ya udah duduk aja di situ. Ketika ketemu ibu nggak menarikkan wajah. Iya. Pas ketika ibu berbicara dari belakang, bertobatlah, katakanlah kamu Nabi Muhammad, berteriaklah ya seininya. Nah itu ada suara itu, ibu. Iya. Ibu mendengar suara itu. Apakah ada rupa wujud atau gimana itu? Tidak ada, hanya ada suara aja, Bu. Enggak, kalau ibu memang nggak memberi muka. Oh, nggak memberi muka. Nggak memberi muka gitu ya. Kata bunda begini, Ma gitu. Istilahnya mamah lah kalau bahasa Indonesianya, kalau di Sunda gitu, mak ya. gitu kan. Mama gitu. Iya. Teriak lah ya ibu ya manggil. Ketika itu udah manggil emak, kenapa itu muncul lagi? Emak itu bilang manggil lagi ke emaknya lagi. Ma Haji, mama, emak ya. Bertiga, kakek sama nenek sama emak sama anak bunda tuh berdampingan. Jadi nggak ketemu muka semua. Udah. Sekarang pas udah bunda ini mungkin gimana ya, tapi masih rasa tidur aja udah. Rasa tidur aja gitu ya. Tidur aja gitu kan. Pas ketika mau bunda dikasih sadar dari kaki, katanya kata suster ya, dari kaki, terus bunda katanya baca gini, Allahu Akbar, Oh, bunda itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah itu sampai 3 kali, bunda langsung bangun. Oh, berarti. Itu pocong sampai pokoknya suster di sana itu. Pasti kaget tuh gitu. Ya bukan kaget lagi, ya semua pasien-pasien di sana pun sampai pada banyak yang shock. Pada Gitu yang kan. shock, ya. Karena kalau bunda memang di situ nggak dicampuri dengan orang-orang. Ya, betul, jadi khusus betul. kamarnya yang elit lah. Ya, katanya. betul. Gitu. Misah dengan orang umum lah gitu ya, Iya, Bu ya. Udah itu pas ini kemudian sudah dibuka semua kain kapannya. Udah dibuka, terus dipoto, dikirimin ke sini fotonya. Kan ada kan? Ya, betul. Ya, abang tadi. Jadi itu bayangan itu seperti mimpi atau memang merasa benar-benar di dunia nyata itu? Bunda itu di tempat di pohon itu gitu. Emang iya kayaknya sejuk gitu. Sejuk ya, seperti nyata. Mungkin ya. Iya. Kalau kata misalnya. Ya dari Bunda sendirilah merasakan gitu filenya itu gitu. Mungkin itulah yang dikatakan sorga. Ya, surga yang sebut surga itu ya. Ya. Mungkin Masya gitu Allah ya. itu, ya. Tapi kalau bunda selama misalnya bunda mati itu total, nggak ada namanya ketemu yang jelek, yang ini nggak ada. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Iya, makanya kita sekarang kalau di sini tuh berbagilah amal. Nah, betul. Balik lagi praktekkan Janganlah bismillah. Janganlah sayang sepeser pun. Ya, Jangan betul, sayang ibaratnya uang 500 perak atau 1000 perak atau 10.000 atau ibarat kita 1 juta ambil 50.000, amalkanlah. Nah, dari sisi Bunda sendiri itu pengalaman mati suri itu merasa sebentar atau merasa lama gitu itu, Bu? Perasaan bunda memang kalau ini ya 24 jam lah. Berasa 24 jam lah ya kalau kira-kira di kita. Mungkin ya. Iya. Emang iya benar, 24 jam kata suster juga.
cuman perasaan bunda ya tidurnya itu lama banget gitu. Perasaan banget, ya. nggak ada namanya disiksa di apa katanya ya maaf. Betul. Kata yang para ulama-ulama, Betul. para kiai. Kalau orang meninggal Betul. dimandiin itu harus pelan-pelan. Betul. Sakitnya, menjeritnya luar biasa, tapi bagi bunda enggak, alhamdulillah seperti Masya Allah. biasa. Masya Allah. Ya. Subhanallah sekali itu ya. Jadi buat kawan semesta. Jadi enggak ada misalnya rasa sakit, rasa apa, enggak. Seperti biasa aja. Ya gimana dipoto gitu kan Iya. senyum. Iya, gitu. betul. Nah, jadi Betul. kan seperti itulah. Makanya waktu itu saya ditelepon itu sangat kaget sekali, Bun. Iya. Demi Allah saya kaget gitu kan. Kan kemarin tuh hari Kamis keluarganya datang ke sini. Iya. Karena dari sisi keluarga pun dengan penuh keyakinan datang beliau ke sini waktu itu kita pengobatan tuh kalau nggak salah hampir jam 1 malam itu terakhir itu tadinya. Datangnya juga sudah malam pun sekitar setengah 12 itu dia datang ke sini. Jadi dia di keluarga bunda bercerita bahwa saya yakin ini belum meninggal katanya Iya. gitu. Terus mungkin kakak pulang dari sini jam berapa kak? Jam 4 ya subuh. Kalau nggak salah langsung sadar. Kakak pulang sampai rumah, ya bunda katanya sadar. Gitu. Jadi pulang dari sinilah Pulang dari sini itu ya. langsung sadar. Untungnya kan waktu itu juga istilahnya ada susternya yang kalau nggak salah orang Cirebon lah ya. Iya kalau nggak salah. Nah jadi dari pihak sini dari Sehu Besar Awawan bilang jangan diapa-apain dulu katanya. Kan biasanya ketika diponis sudah meninggal kan pasti dimasukin ke itu teh ya Bu ya. Biasanya karena kita nego di sini pada akhirnya alhamdulillah ya mungkin sudah jalan Allah juga itu dipermudah semuanya itu dipermudah. Memang bunda waktu itu mau dimasukin ke peti sejuk dulu. Peti sejuk. Sambil nunggu itu peti datang. Alhamdulillah ya peti itu nggak lama sih, cuma 1 jam kemudian selesai datang, udah pas mau dimasukin itu ke dalam peti, mau di Ya, kesini ke Indonesia. di Indonesia Cuman karena dipakai. keburu suster laporan katanya gitu, jangan dulu apa-apain, keluarin aja dulu. Iya, karena waktu itu kan di sini juga sambil teleponan dengan pihak sana Bun ketika keluarga Bunda datang sini itu diteleponan di sini bahwa memang mudah-mudahan ada mujizat kata Awan juga karena beliau pun meyakini ya karena memang ini belum meninggal katanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah katanya kan mudah-mudahan ada keajaiban dan alhamdulillah itu. Subhanallah Makanya sekali. ya sekarang bunda pun banyak terima kasih pada semua rekan-rekan semua yang di sini juga, yang di luar negeri juga, alhamdulillah. Maaf ya bunda bukan bisa membanggakan badan sendiri ya. Betul. Walaupun sakit separah apapun, jantung bunda udah di ring sampai 2 kali ya. Alhamdulillah. Banyak yang ngedukung, banyak yang menghantar, banyak yang mendamping, seperti melebihi presiden di sana. Masya Allah ya. Nah jadi kawan semesta itu sepotong kisah tentang bunda ini. Jadi balik lagi dulu itu ya dengan keluarganya bersyariat ke sini. Alhamdulillah tidak sampai 3 hari ternyata ya Bu ya. Paling 10 jaman lah 10 jaman ya, sekitar 10 jaman. Alhamdulillah saya itu dapat kabar itu berarti Kamis hari Sabtu kalau nggak salah saya dapat kabar waktu itu official. HP official masih saya yang pegang waktu itu dan ditelepon ya itu saya kaget waktu itu. Kaget sekali dan kaget ya bahagia artinya apa berarti keyakinan keluarga dan perantaranya Sehu Besar juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedia selalu beliau. Makanya saya titip semua pada rekan semua yang ada di negara Indonesia. Kesombongan jangan dilarutkan. Betul. Banyakkanlah kesolehan, tundukkanlah. Bersama orang yang membutuhkan sesuap nasi, sumbanglah. Betul. Karena tidak akan melarat. Betul. Sesuap nasi ngasih ke orang yang lagi membutuhkan. Yang membutuhkan karena kita mati tidak akan membawa itu ya. Walaupun misalnya uang kita banyak, harta kita banyak, tetap mati pun nggak bawa apa-apa. Betul. Dimandiin orang, dibusarain orang, tetap nggak ada yang dibawa. Tetap amal perbuatan kita yang dibawa. Insya Allah kalau amal kita jasa kita banyak di dunia, insya Allah di akhirat pun banyak yang nolong. Kan bukan orang lain yang mengalami, diri saya yang alami sendiri. Itu langsung dari pengalaman bunda sendiri ya, makanya bisa berbicara nih terhadap kawan semesta itu. Mungkin kalau bunda misalnya di sini orang-orang jahat, orang-orang misalnya tidak peduli apapun, mungkin segitu penyakit parahnya. Betul. Karena komplikasi kan diagnosisnya juga komplikasi udah parah lah, udah ibarat meninggal.
mungkin ya itu ada doa-doa dari ribuan orang, Betul, doa-doa betul. Bunda Betul, gitu betul, kan. betul, betul. Mujizatnya di sini. Mujizatnya di sana. Alhamdulillah bisa kumpul kembali dengan keluarga. Iya, betul. Kalau memang orang tua memang udah meninggal gitu kan, paling ya saudara-saudara Bunda aja. Alhamdulillah. Ya, jadi Ya gimana lagi Sok? Udah selesai mungkin ya. Jadi tadi sepotong kisah karena kita terbentur juga Iya. mau waktunya mau ini ya Insya Bunda. Allah kapan-kapan Insya Allah kita kapan-kapan bisa kita. Nah, kita bisa sharing lagi terhadap kawan semesta. Jadi Iya. hanya menceritakan sedikit saja ya buat kawan Iya. semesta ini. Kilas balik dulu kita pernah berjanji dan alhamdulillah hari ini sudah tercapai. Istilahnya kita bayar janji itu Iya. dengan bundanya langsung dihadirkan di sini gitu, datang ke sini. Beliau sebenarnya pulangnya dari setahun yang lalu ya Bunda. Iya. Tahun lalu saya pun tadi kaget pas dengar di dalam gitu, itu yang dulu gini-gini, wah kata saya teh yang mana, makanya tadi saya lihat di jendela itu sebentar ya. Jadi mungkin nanti kita akan lagi berbincang lagi dengan Sehu besar kita akan tanya-tanya lebih dalam tentang dunia yang telah Bunda lewati semasa, kalau bisa dibilang itu mati suri ya Bun ya, mati suri tapi beliau tadi menceritakan dengan jelas bahwa beliau ada di satu pohon katanya, terus di depannya air, banyak bunga, bercahaya berkilau seperti itu ya Bun ya. Jadi kita akan ulik itu bersama beliau karena waktu itu beliau pun meyakini oh ternyata ini masih ada katanya, dalam arti memang roh idopi yang disebut roh nyawa itu adalah roh idopi memang sudah tidak berdenyut lah di raga, tapi beliau meyakini bahwa ini masih hidup. Dan waktu itu alhamdulillahnya dengan istilahnya ya karunia Allah juga ya Bun ya, istilahnya terus bantuan-bantuan dari para medis juga, kita istilahnya nego enak ini jangan diapa-apain pada akhirnya alhamdulillah mujizat Allah. Satu pesan buat kawan semesta juga, kita saling mengingatkan kan, istilahnya tadi Bunda sudah menceritakan bahwa harus dipraktekkan bismillah sebenarnya, welas asih terhadap sesama itu istilahnya ya. Kita tidak punya uang bisa pakai tenaga, kita tidak punya tenaga bisa pakai pikiran, karena beribadah itu bukan tentang selalu sholat dan janganlah sholat. ibadah sayang segelas air putih. Segelas air putih pun ya punya, karena Allah akan membalas itu akan menjadi kendaraan kita ketika kita kelak menghadap Sang Pencipta ya Bun ya. Jadi tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.